Saya kira tidak ada manusia di dunia ini yang membantah kalau misalnya terjadi penghematan di sektor mana aja. Apakah efisiensi ini memang betul-betul menyasar program-program yang memang dianggap selama ini atau anggaran-anggaran yang selama ini dianggap boros. Kalau dalam tubuh kita itu ada lemak, ada daging, ada tulang. Oke. Nah, yang mau kita bersihin ini adalah lemak-lemaknya. Oke. Ya, ada yang bilang lapor sama saya, Pak, kami udah ikut tes, tapi kemudian nggak ada kabar berikutnya. Oke. Kami sudah tes tapi nggak lulus. Lalu kalau nggak lulus kayak gimana? Nah, harusnya kan kalau nggak lulus, itu kebijakan kemarin menurut undang-undang yang harus diatur dalam peraturan pemerintah, mereka harus di-terminate dulu di P3K paruh waktu. Saya mendapatkan informasi bahwa Komisi 2 berdasarkan pembahasan dengan pimpinan DPR itu akan merevisi lagi Undang-Undang ASN. Nah, di beberapa media tuh sudah banyak juga yang menyampaikan kalau beberapa negara juga melakukan efisiensi. Ada Vietnam, ada Amerika Serikat, dan tenaga ASN mereka, istilahnya ASN yang ada di sana juga terkena PHK. Nah, Indonesia seperti apa? Pertama, saya mau bahas efisiensi dulu ya. Sebenarnya efisiensi itu niat pemerintah itu baik. Oke. Karena apa? Kita lihat ada dua kata kunci sebenarnya. Pertama adalah soal penghematan. Yes. Itu bahasa sederhananya lah. Saya kira tidak ada manusia di dunia ini yang membantah kalau misalnya terjadi penghematan di sektor mana aja. Pasti kita setuju. Kalau yang namanya hemat itu pasti lebih baik dibandingkan boros, kan kira-kira kan gitu. Nah, yang kedua adalah efisiensi ini dananya katakan dihemat, dipotong gitu. Ini semua difokuskan untuk program-program yang pro rakyat, yang down to earth ya. Program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan yang lain-lain gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau lihat dari dua kata kunci ini, sebenarnya kita harus mendukung. Oke. Nah, tinggal problemnya adalah apakah efisiensi ini memang betul-betul menyasar program-program yang memang dianggap selama ini atau anggaran-anggaran yang selama ini dianggap boros. Oke. Ya, banyak juga yang mengatakan bahwa postur APBN kita ini boros gitu. Maka kemudian harus kita perhemat gitu. Nah, saya mau mengilustrasikan sebenarnya kalau dalam tubuh kita itu ada lemak, ada daging, ada tulang. Oke. Nah, yang mau kita bersihin ini adalah lemak-lemaknya. Oke. Nah, jangan sampai efisiensi ini, kenapa tadi saya katakan menyasar kepada tulang dan daging. Ya, kalau menyasar daging atau lagi tulang patah kan nanti. Yes. Nah, salah satunya yang kita anggap tulang itu adalah teman-teman ASN. Oke, berarti Ya. harusnya tidak terkena. Harusnya tidak terkena, dan memang sudah di-announce sama pemerintah. Terakhir kalau nggak salah saya udah dengar pernyataannya Menteri Keuangan bahwa tidak ada satu ASN pun yang di PHK-kan atau dirumahkan gitu ya, atau malah diturunkan salary-nya dalam program efisiensi ini. Oke. Nah, tapi kan kita harus mencermati ya, apakah memang benar sesuai rencana pemerintah itu ya. Nah, sebenarnya tidak, kalau dengan pernyataan itu, dengan pengumuman itu, ya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Oke. Walaupun dulu kan, ini kan ada dua kali nih peristiwanya. Iya. Ya, pertama begitu tanggal 1 Februari ya. dikeluarkan instruksi presiden, tapi kemudian kan menimbulkan reaksi. Yes. Ternyata ada. Ya, Ada yang sudah ada yang sudah instansinya mengambil kebijakan dilaksanakan PHK. PHK. Gitu. Ada bahkan mungkin program yang untuk mendirikan sekolah itu dihilangkan, ketahuan. Nah, makanya kemudian harus tiba-tiba ada DPR misalnya, pimpinan waktu itu mengatakan kepada kita di komisi di hold dulu nih pembahasan tentang efisiensi anggaran untuk kemudian pemerintah melakukan rekonstruksi lagi. Oke. Nah, mudah-mudahan hasil rekonstruksi yang kemarin dilakukan oleh pemerintah itu memang betul-betul efisiensinya dilakukan untuk yang lemak-lemak tadi itu. Oke. Tidak menyentuh kepada daging dan tulang, kira-kira gitu. Berarti ini sedang disasar, mana lemak-lemak yang harus dihilangkan? Ya, harusnya pemerintah sudah punya peta ya. Oke. Sudah punya peta di mana sebetulnya anggaran-anggaran yang boros itu. Di mana lemak-lemak itu yang kemudian harus diambil, kira-kira begitu. Oke, Pak. Kalau kemarin kita melihat peristiwa, kita berkaca dari teman-teman di TVRI maupun di RRI, yang notabene kita tahu kalau itu adalah
lembaga penyiaran publik yang berada di bawahnya pemerintah gitu. Tapi akhirnya mereka juga terkena dampaknya. Ini menjadi kekhawatiran di masyarakat. Walaupun memang Menteri Keuangan sudah bilang tidak akan ada pemecatan, tapi ada juga OB, supir, teman-teman yang berada di bawah itu juga sudah terkena dampaknya. Gimana Pak? Apakah hal-hal ini mungkin yang ASN aja atau seperti apa? Nah, memang ini kebijakan instruksi presiden itu memang harus diikuti terus dengan cermat, ya. Oke. Harus didampingi dengan pengawasan, karena memang nggak mudah sebetulnya melakukan penghematan itu, ya. Yes. Kalau pasti ada dampak langsung maupun dampak tidak langsungnya, Ya. ya kan? Oke, kita bicara tentang soal ASN misalnya. ASN itu kan ada PNS, ada P3K misalnya, ya. Nah, kalau kita bicara tentang PNS, tadi sudah dijamin memang. Ya, kalau tadi kita mengaca pada peristiwa di RRI dan TVRI, kemudian kan dianulir. Tapi kita bisa mengikuti tuh prosesnya. Kenapa pada saat itu pimpinan TVRI maupun RRI kemudian mengambil kebijakan memberhentikan mereka walaupun kemudian dianulir, ya. Iya, iya. Karena mereka juga berpikir bahwa dengan anggaran yang mereka potong, ya mungkin lemaknya udah nggak ada lagi nih. Oh. Kira-kira kayak gitu kan, yang mau udah hilang semua lemaknya gitu. Ya, dengan sangat terpaksa, mungkin karena waktu itu memang tidak ada penegasan oleh pemerintah bahwa ASN ini tidak akan terkena dampaknya, ya mereka mengambil kebijakan itu. Oke. Ya, nah, jadi itu sebetulnya kalau tanpa ada warning, tanpa ada Pembicaraan lebih lanjut atau ya pembicaraan yang tegas lah, sektor-sektor mana, aspek-aspek mana saja yang diperhemat, memang yang paling gampang adalah ya belanja pegawai ini yang belanja pegawai ini, Oke. kira-kira begitu gitu loh. Nah, tapi kan kita juga berpikir, saya mengatakan bahwa ASN ini kalau dalam terminologi tadi itu dia tulang. Begitu kita sentuh tulangnya patah, maka kemudian akan membahayakan penyelenggaraan pemerintahan gitu, Oke. ya. Ya bayangkan kalau tulang kita patah, itu kaki kan nggak bisa jalan, Oke. gitu loh. Nah, makanya jangan sampai seperti itu. Itu satu perspektif. Nah, perspektif yang lain, misalnya kita lihat P3K, Oke. ya. Memang P3K ini kan belum tuntas betul Pembahasannya atau implementasinya. pengangkatan. Oke. Ya, kami dulu waktu membahas undang-undang tentang ASN ini, kan kita minta waktu itu per tanggal 31 Desember 2024, ya, semua urusan P3K ini tenaga honorer maksudnya, ya, harus sudah selesai. Oke. Yang waktu itu kita verifikasi jumlahnya 1,2 juta sekian, gitu, melalui peraturan pemerintah. Nah, saya tidak tahu sekarang ya, tapi sampai kami berakhir kemarin masa jabatan di periode ini, itu belum selesai peraturan pemerintahnya, Oke. ya. Jadi pengalihan status antara tenaga honorer yang kemudian kita janjikan akan jadi P3K, apakah P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Nah, ini yang harus kita cermati nih. Saya sampai sekarang belum update sebetulnya, Oke. ya. Yang saya tahu ini masih sporadis. Itu dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota. Yang itu juga isunya jadi banyak. Oke. Ya, ada yang bilang ngelapor sama saya, Pak, kami udah ikut tes, tapi kemudian nggak ada kabar berikutnya. Oke. Kami sudah tes tapi nggak lulus. Lalu kalau nggak lulus kayak gimana? Nah, harusnya kan kalau nggak lulus, itu kebijakan kemarin menurut undang-undang yang harus diatur dalam peraturan pemerintah, mereka harus terminate dulu di P3K paruh waktu sampai nanti instansi yang berkaitan sudah cukup anggarannya, kemudian diproses lagi untuk jadi P3K penuh waktu. Penuh waktu. Nah, ini tanpa efisiensi pun, ya, kemarin dengan tidak adanya kebijakan efisiensi agak ruwet. Nah, itu Apalagi ditambah dengan efisiensi. ada efisiensi. Nah, ini yang harus kita coba cermati kira-kira. Nah, gitu. padahal itu saya mau menanyakan, tapi sudah dicolong dulu sama Pak Doli pertanyaannya di awal. Jadi kita bahas nih, terus gimana? Padahal perjanjiannya kalau pengangkatan P3K ini bisa, asalkan tidak menjadi beban keuangan negara. Dengan adanya efisiensi, terus P3K paruh waktu ini mau kayak gimana nasibnya? Kita bahas nanti ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Nih, Pak, kita lanjut. Tadi Bapak sudah menyentil soal honorer, soal P3K paruh waktu. Nah, ini kan kemarin kebijakannya kalau tidak membebani keuangan negara, anggaran negara. Apakah nanti ini kan pengangkatan P3K gelombang satunya itu ada di bulan Maret? Apakah nanti akan bergeser dengan efisiensi ini atau tetap dilaksanakan? Nah, itu yang kita tunggu dari pemerintah sebenarnya, ya. Oke. Jadi
Dulu waktu kita membuat kebijakan ya dalam Undang-Undang ASN kemudian ingin menyelesaikan tenaga honorer itu ya. Pertama bahwa kita meminta memang pemerintah harus betul-betul mendata ya. Berapa sih sebetulnya jumlah tenaga honorer itu? Yang pada saat kami memutuskan itu sebenarnya tidak ada angka yang pasti, sangat fluktuatif. Dan kami memang menyadari karena memang tenaga honorer itu terutama di daerah-daerah ya, itu memang pendataannya bagi Pemda itu tidak sering sangat dinamis. Ya, misalnya ya, kami pernah menemukan datang pada saat kunjungan kerja spesifik. Jadi sangat sederhana kan cara penerimaan dan pemberhentian tenaga honorer itu. Jadi misalnya orang tuanya udah sekian puluh tahun mengabdi jadi tenaga honorer. Nah, kemudian meninggal. Ya, nah si pimpinan pemerintah daerah itu kasihan gitu. Nah, karena keluarga ini tidak ada yang menghidupi, maka kemudian anaknya yang sudah umur melanjutkan jadi tenaga honorer gitu. Ya, nah di tempat yang lain ada juga tiba-tiba misalnya nggak ada angin nggak ada hujan, dia diberhentikan sebagai tenaga honorer. Dengan alasan? Ya kan karena namanya tenaga honorer itu kan gampang kan, tenaga kontrak kan. Dianggap ada masalah atau ada yang fitnah segala macam ya berarti berhenti gitu. Nah itu yang membuat angka data tentang berapa jumlah tenaga honorer itu sangat dinamis, tidak ada yang fix. Satu. Yang kedua, kategori yang disebut dengan tenaga honorer itu apa? Ya, saya misalnya gini, apakah tenaga kerja sukarela itu masuk tenaga honorer? Ya, mereka kadang-kadang menyampaikan ke kami, loh Pak, bedanya apa? Kami juga mengabdi buat bangsa negara, kami mengabdi buat rakyat. Gitu. Nah, saya misalnya menemukan waktu itu ibu-ibu tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah. Ya. Mereka direkrut jadi bidan, ya, jadi tenaga kesehatan, tapi status nggak jelas. Bahkan bukan hanya status nggak jelas, ya, gajinya pun nggak ada, gitu loh. Jadi ada yang mereka 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Saya tanya, ibu gajinya berapa? Kami nggak digaji. Loh, kok bisa? Dan kok mau jadi pegawai bekerja, tapi tidak ada gaji 15-20 tahun? Terus ibu hidupnya dari mana? Ya kami hidupnya dari tips dari pasien. Hidup gitu loh. Lah terus ibu maunya apa? Ya kami mau statusnya jelas. Kami mau status jelas karena Bapak sekarang ngomong, DPR ngomong, pemerintah memang ngomong bahwa kami tenaga-tenaga non ASN gitu ya. Non ASN ini mau dijadikan ASN ya. Kami apa nggak termasuk tenaga non ASN kami? Dia bilang gitu kan. Nah, saya sampaikan pemerintah. Nah, ternyata di luar yang 1,2 juta itu masih ada juga yang kayak gitu. Gitu ya. Belum lagi misalnya tenaga kerja sosial di Kementerian Sosial ya, yang PKH, yang TKSK dan macam-macam itu. Mereka juga bilang, "Loh, kami statusnya apa? Tenaga non ASN, tapi kok kami nggak dimasukkan kategori untuk masuk jadi ASN?" Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Nah, itu yang kemarin saya bilang sama pemerintah, bahwa kalaupun yang 1,2 juta ini selesai, masih banyak lagi PR tenaga-tenaga non-ASN yang selama ini bekerja dan mengabdi buat bangsa, negara, dan rakyat di tempatnya masing-masing, yang harus kita pikirkan. Ya, setuju. Gitu loh. Nah, tapi satu-satu dulu lah. Kenapa? Nah, yang kedua, memang waktu saat kami memutuskan itu syaratnya ada 3. Pertama, penyelesaian tenaga non-ASN ini. Pertama, bahwa tidak akan ada pemberhentian. Ya. Yang kedua, tidak akan membebani anggaran negara. Ya, proses penyelesaian ini. Nah, yang ketiga memang harus ada sosialisasinya. Nah, jadi ini yang sekarang kalau dikaitkan dengan ada unsur tadi soal tidak membebani anggaran negara, ini kan nyambung dengan efisiensi. Gitu loh. Ya, makanya tadi saya katakan tidak adanya kebijakan efisiensi saja, ini masih ruwet. Karena ada faktor tidak membebani anggaran negaranya di situ. Nah, efisiensi ini kan artinya kita melepaskan beban itu. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, batas mana ini penyelesaian tenaga honorer ini yang dianggap tidak membebani anggaran negara? Ini yang saya kira harus dijelaskan oleh pemerintah, khususnya Kementerian PAN dan RB. Supaya teman-teman yang selama ini sudah punya berharap misalnya yang bagian dari 1,2 itu, dia tahu pasti kapan gitu ya. Kalaupun misalnya sekarang mungkin agak tertunda karena gara-gara efisiensi ini, tapi paling tidak dia tahu kapan pastinya kapan, gitu. Bahwa
mereka ini akan bisa selesai. Walaupun saya berharap sebenarnya karena ini bagian dari ASN, Yes. bagian dari tulang, harusnya mereka tidak terkena dengan soal efisiensi ini. Oke, jadi mohon ya untuk Pan RB ini tulang loh ya. Jadi janganlah dipotek-potek tulangnya, kasihan sakit ya kan Pak ya. Tapi kira-kira Pak kalau di Maret ini berarti apakah itu mengartikan ini sinyal kalau ya kita harus melihat untuk jangka ke depannya gimana tindakan dari pemerintah dalam efisiensi ini? Ya mudah-mudahan kalau memang pemerintah pernah menyebutkan Maret ini adalah waktu untuk kemudian ya mengkonkretkan, mengimplementasikan pengangkatan tenaga-tenaga non ASN itu ya kepada menjadi ASN, ya mudah-mudahan sesuai dengan itu. Oke, saya mau nanya Harapan lagi deh. itu. Kira-kira Pak mau pembahasan sama Kementerian Pan RB-nya kapan nih soal ini? Kan pasti masyarakat menunggu kepastiannya karena yang harusnya Maret ini udah mulai deg-degan, apalagi dengan informasi-informasi efisien. Kalau dari negara-negara lain juga melakukan PHK atau pemecatan ke ASN. Saya belum tahu ya di Komisi 2 pimpinan kapan lagi, tapi saya mendapatkan informasi bahwa Komisi 2 berdasarkan pembahasan dengan pimpinan DPR itu akan merevisi lagi Undang-Undang ASN. Saya tidak tahu isunya apa, ya kenapa dirubah lagi. Malah kan baru kita selesaikan di 2003 Iya, gitu ya. 2023. Ya mudah-mudahan dirubah untuk kemudian memperkuat ya soal keberadaan status Bapak Ibu tenaga non ASN ini, mudah-mudahan ya. Oke. Dan saya dengar beberapa waktu yang lalu sudah ada pembahasan di Badan Keahlian Dewan, sudah presentasi juga di teman-teman pimpinan Komisi 2. Ya mungkin ya nggak bisa jadi sudah mulai ada pembicaraan di masa sidang ini, mudah-mudahan saja ya. Oke. Dan biasanya kalau Menteri ASN itu Menteri Pan RB diundang, tidak mungkin tidak bicara tentang soal tenaga non ASN. Pasti ada atau mungkin banyak dari semua anggota Komisi 2 itu yang selalu mempertanyakan tentang soal itu. Oke, jadi mungkin buat pendengar maupun pemirsa langsung aja dilihat YouTube ya TVR Parlemen, dipantau kapan kira-kira Komisi 2 rapat. Nah langsung tune in, langsung dilihat, langsung didengarkan dengan seksama apa pertanyaannya. Mungkin di situ ada jawabannya ya kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Jangan deg-degan dulu, kita ngobrolin yang lebih hangat lagi ya kan. Soal efisiensi ini tantangannya adalah reformasi birokrasi. Bagaimana tetap memberikan pelayanan yang fit ke masyarakat. Dengan kalau kita lihat tuh banyak banget di Instagram spill yang karyawan mana ini AC-nya nggak nyala, nggak bisa pakai lift, ininya udah mati lampunya atau apa. Nah, gimana nanti kalau tidak bisa memberikan layanan prima? Nah ini menurut saya kebijakan efisiensi anggaran ini harus juga menjadi trigger ya. Buat atau menambah motivasi buat Bapak Ibu yang ada di ASN untuk bisa untuk bekerja lebih baik lagi, untuk meningkatkan performance-nya ya, kinerjanya ya. Karena begini, kalau kita bicara tentang efisiensi secara keseluruhan, pertama memang mungkin anggaran, tapi pada saatnya nanti ya pengalaman di berbagai negara tadi udah disebutkan Vietnam segala macam itu bukan hanya efisiensi anggaran, tapi juga sampai kepada PHK. Yes. Itu bisa dijadikan sebuah ya hampir keniscayaan. Kalau kemudian kebijakan efisiensi anggaran itu belum sampai pada tujuannya, nah efisiensi berikutnya itu adalah efisiensi birokrasi pasti. Yes. Gitu. Nah makanya Bapak Ibu ASN tuh harus siap-siap. Siap-siapnya gimana? Jadi katakanlah sekarang ini kan kita sedang mengencangkan ikat pinggang, gitu ya. Semua harus efisien. Nah, bagaimana di tengah-tengah efisiensi anggaran ini, Bapak Ibu ASN itu menunjukkan, ya dia harus meningkat produktivitasnya, kinerjanya, kreativitasnya, ya punya inovasi dan macam-macam. Karena nanti pasti akan terseleksi itu. Nah, bagi ASN-ASN yang nanti bekerja seperti biasa saja ya, atau kemudian selama ini ya mohon maaf ya kan juga kita sering temukan ya banyak ya kita ini kelebihan misalnya ASN-ASN itu yang kerjanya belum maksimal gitu ya, banyak jam yang tidak terpakai untuk bekerja dan segala macam itu. Nah itu lama-lama kelamaan makin
terseleksi. Nah, apalagi kalau kemudian undang-undang ASN yang kemarin itu kan sudah mulai ada digitalisasi. Yes. Ya, semuanya sekarang sudah serba digital nanti, soal pelayanan, soal perizinan dan segala macam itu. Itu kan konsekuensinya adalah akan mengurangi manpower untuk kerja di segala sektor, gitu. Maka kemudian kita memang betul-betul membutuhkan tenaga-tenaga ASN yang betul-betul tadi itu profesional, kemudian punya key performance yang baik, gitu ya, punya daya kreativitas yang tinggi, kemudian punya inovasi, produktivitasnya tinggi juga gitu. Nah, ini yang menurut saya harus didorong. Nah, kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi, arahnya itu nanti ke situ. Oke. Ya. Kalau kita lihat lagi, kalau Menteri Keuangan menyampaikan kan yang dipotong itu sebenarnya kayak perjalanan dinas, ATK dan yang lain-lainnya. Tapi beberapa kementerian masih ada yang kayaknya nggak bisa, ini emang harus dilakukan perjalanan dinas ini. Padahal kalau kita lihat lagi, kita di zaman COVID, dari Indonesia ke Belanda, Indonesia kemana, kita bisa pakai Zoom. Nah, untuk hal itu apakah tidak menjadi salah satu sarana untuk bisa dipergunakan dalam efisiensi ini? Iya, jadi itu yang tadi saya katakan, kebijakan efisiensi ini memang kita harus hati-hati, ya. Penerapannya? Iya, satu nyasarnya kemana? Kemana, yes. Kira gitu kan. Jangan sampai tadi sekali lagi saya katakan jangan sampai ke daging Tulang dan daging, ya tolong. Gitu kan. Nah, ini memang harus dievaluasi secara terus-menerus nih, ya. Karena pasti ya, yang namanya penghematan itu pasti ada orang yang tidak senang juga, tidak happy gitu ya. Yang tadinya leluasa mengelola program, mengelola keuangan segala macam, itu kan jadi sempit gitu ya. Nah, itu kan membuat orang jadi ya tidak nyaman lah, kira-kira begitu. Nah, makanya orang kalau udah sampai batas ketidaknyamanannya main simple aja kan, main jalan pintas aja. Kalau gitu gue pecat aja deh sekian orang gitu kan. Nah, itu yang harus dikontrol oleh pemerintah dan kita semua gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, misalnya bagi kegiatan-kegiatan yang memang core-nya itu kan nggak bisa juga. Oke. Ya. Contoh Tetap misalnya, harus dilakukan. ada lembaga-lembaga yang karakteristiknya itu belanja barang, ya. Misalnya kayak Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya. Nah, kerjanya kan untuk menjual barang, Yes. gitu loh. Itu kan susah kalau kita misalnya potong. Kalau kemudian ada bencana kan, memang harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul detail gitu ya. Mana memang anggaran-anggaran yang betul-betul bisa disasar untuk dihemat, kira-kira begitu. Nah, untuk di Komisi 2 sendiri nih Pak, gimana sejauh ini dan apa yang akan ditekankan lagi sama Pak Doli nantinya di Komisi 2 terkait dengan efisiensi anggaran untuk memastikan mitra-mitra dari Komisi 2 ini tepatlah sesuai dengan instruksi, jangan tulang dan daging itu ya tadi ya Pak ya? Ya, kalau mitra Komisi 2 ini kan sebetulnya memang selama ini anggarannya nggak terlalu besar juga. Oke. Ya, kementerian atau lembaga yang menjadi mitra Komisi 2 itu bukan kementerian atau lembaga yang programnya besar-besar, anggarannya besar-besar gitu ya. Jadi pun selama ini tanpa ada efisiensi, menurut saya sih sudah seadanya lah, kira-kira gitu ya, sudah cukup. Ya, tidak berlebih juga tidak kurang. Nah, tapi dengan adanya kebijakan efisiensi ini, ya mereka juga harus bisa menyesuaikan. Oke. Ada juga terjadi, misalnya Kementerian Dalam Negeri kemarin kalau nggak salah 46% gitu ya. Ya karena kan tadi masih ada soal perjalanan dinas, Yes. masih ada ATK dan lain-lain itu. Nah, itu yang kemudian disasar gitu. Oke. Kemudian kalau yang lain-lain ya lebih kecil di atas di bawah itu ada Kementerian ATR BPN. Nah, ini juga kemarin kami kunker spesifik misalnya melihat soal program PTSL, Iya. ya bagi-bagi sertifikat itu. Nah, ini terkena dampak juga, ya. Misalnya kemarin di Sumatera Utara target tahun ini ada 144.000 sertifikat yang mau dibagikan. Itu sekarang anggarannya tinggal tersisa untuk 30.000 sekian gitu. Oke. Nah, ini harus dimitigasi. Jangan sampai pengurangan dari 144.000 ke 33.000 itu ada anggota masyarakat yang misalnya sudah terlanjur dia tahu ya dia akan dapat sertifikat kemudian tidak jadi gara-gara ada Pengurangan efisiensi ini nanti bisa jadi rame gitu. Makanya harus tadi sekali lagi pemetaannya harus jelas, kemudian controllingnya juga jelas dan mitigasi terhadap sektor-sektor yang akan berdampak seperti tadi itu. Oke deh, jadi semoga
apa yang disampaikan sama Pak Doli ini menjawab keresahan-keresahan ya, kita berdoa sama-sama semoga tidak menyasar ke tulang dan daging itu tadi ya teman-teman. Kita sama-sama ikhtiar, kita sama-sama berdoa semoga on schedule di Maret, atau mungkin kalaupun nanti ada informasi terkait pengunduran, ada informasi secepatnya dari Kementerian Pan-RB. Terima kasih Pak Doli.